Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan membaca buku Tanbo Alam Minangkabau, tulis oleh Datuk Ibrahim Anggono Dirajo. Pada video sebelumnya kita sudah membaca tentang negari Limo Kaum, dan pada kali ini kita akan melanjutkan membaca buku ini tentang negari Sungayang. Sekarang negari ini dulu terletak di Kabupaten Tanah Datar. Langsung saja kita baca tentang negari Sungayang. Kata orang yang menceritakan, tidak berapa lama kemudian Datuk Perpatih nan Sabatang berlayar pula membawa 7 pasang suami istri. Mereka sampai pada satu tanah menanjung ke dalam sungai. Karena tanah itu baik dan subur, mereka menetap di sana dan berladang membuat teratak. Tempat itu beliau beri nama Pangkal Bumi. Kemudian menyusul pula 23 pasang suami istri dari Pariangan Padang Panjang yang ingin mencari penghidupan di sana, karena di Pariangan sudah penuh. Mereka menetap di daerah antara Pangkal Bumi dan Sungai Tarap. Mereka bersama-sama dengan 7 pasang pertama berladang dan membuat taratak. Tempat mereka menambatkan perahu atau jungnya dinamakan Tembatan Ajung, lalu disingkat saja menjadi Tabe Ajung. Sedangkan Pangkal Bumi berubah nama menjadi Ujung Tanah. Lama-kelamaan berkembang biak pula orang yang di teratak dan di ladang padi tadi. Teratak itu pun menjadi suatu dusun yang ramai. Lalu dibuat orang 2 buah kota di pinggir teratak itu. Yang pertama bernama Tanjung dan yang kedua Sungai Mangyang. Sebab mata air yang mengalir di sana kerap kali terjadi mangyang atau pelangi. Dari kedua kota itulah orang pulang pergi ke teratak dan ladangnya masing-masing. Hingga kini di situ masih ada tempat yang bernama teratak dan ladang. Kemudian sesuai dengan perkembangan manusia, kota itu dijadikan orang nagari. Oleh Datuk Perpatih nan Sabatang, nagari itu diberi nama Tanjung Sungayang nan Batujuh. Karena yang menetap di negeri itu adalah orang yang 23 pasang ditambah yang 7 pasang tadi. Keturunan mereka itu sampai kini masih ada di negeri itu. Itulah orang yang berhutan tinggi dan berhutan rendah, dan mereka ada berpangkat sepanjang adat di dalam negeri itu. Ada motor ini. Kata ahli adat, lah sudah semua dikali nagari dicacah dalam nagari Sungai Tarap, Limo Kaum dan Tanjung Sungayang, dan di setiap nagari itu ada orang sudah begitu ramai. Maka bermufakatlah Datuk Ketumanggungan, Datuk Perpatih nan Sabatang, Datuk Sri Maharaja nan Banigo hendak mencari tanah yang baik untuk tempat memindahkan orang dari negari tersebut. Setelah putus mufakat, beliau bertiga berlayar menjalani teluk dengan rantau. Setelah tampak tanah-tanah yang dianggap baik, ketiganya kembali lagi. Lalu dengan 3 buah perahu, setiap perahu memuat 50 orang laki-laki dan perempuan. Mereka menuju ke tempat-tempat yang sudah dilihat tadi. Di setiap tempat itu beliau tempatkan sepasang, 5 pasang, ada yang 6 dan 8 pasang.
tergantung dengan besar kecilnya tanah yang akan didiami itu. Lama-kelamaan orang-orang itu pun berkembang pula, dan tempat orang-orang itu dari teratak menjadi dusun, dusun menjadi koto, dan kemudian menjadi nagari. Demikian cara nenek moyang kita dahulu memperluas daerahnya di Pulau Perca ini. Oleh karena asal orang-orang itu dari nagari Sungai Tarap, Limaukaum, Tanjung Sungayang, dalam Tambo Alam Minangkabau, nagari yang tiga ini disebut dengan nagari tertua di Alam Minangkabau ini. Setelah selesai menempatkan orang-orang di daerah yang baru itu, maka kembalilah ketiga orang nenek tadi ke Pariangan Padang Panjang. Mereka memulai bekerja membuat ketetapan hukum yang akan dipakai di setiap negari yang baru tadi. Setelah itu, mereka memohon kepada bapak beliau yang bernama Indrajati, bergelar Catri Bilang Pandai, untuk pergi memeriksa keadaan orang-orang di negari yang baru itu, dan sekaligus menetapkan penghulunya masing-masing. Permintaan dari anak-anaknya itu dipenuhi oleh Catri Bilang Pandai. Berangkatlah beliau ke nagari-nagari yang baru itu, dan di setiap nagari diangkat seorang penghulu untuk setiap kaumnya. Penghulu inilah usut yang akan menyelesaikan, ruh yang akan menjernihkan, serta memelihara orang-orang itu dari hal yang buruk dan baik dengan mendirikan pusaka Alam Minangkabau. Barang siapa yang diangkat menjadi penghulu diwajibkan terlebih dahulu mengisi adat menuang limbago kepada segala orang yang ada di dalam negeri itu, dengan berjamu, makan dan minum. Sebab orang-orang di dalam negeri itulah yang mengedangkannya jadi penghulu. Begitu juga barang siapa yang akan menjadi raja, wajib pula ia mengisi adat menuang lembaga kepada isi alam takhluk jajahannya, memberi makan minum orang-orang yang datang di waktu raja itu dinobatkan, serta memotong kerbau dan jawi seberapa cukupnya. Selain itu, raja wajib mengeluarkan emas dan sesukat, seulang aling dan sekundi-kundi, sepating setali bajak, namanya sebagai pengisi adat kepada penghulu dan orang-orang yang patut, sebab orang-orang itulah yang merajakannya. Karena banyaknya penghulu yang diangkat, banyak pula gelar penghulu di setiap suku atau nagari. Namun gelar itu tidak boleh sama. Kalau ada yang sama, itu tandanya sudah dibelah atau dipecah. Itulah tadi kita baca tentang nagari Sungayang yang ada dalam buku Tambo ini. Nanti pada video selanjutnya akan kita baca tentang Luhak Nantigo. Itulah video kali ini. Semoga apa yang kita baca bisa menambah pengetahuan kita dan juga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.